Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah, NIM 8603471184 dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Palembang. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial online Universitas Terbuka, yaitu pada mata kuliah Filsafat Ilmu, tentang peran ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian singkat dari ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi berdasarkan BMP, yaitu pada halaman 2.9. Ontologi adalah hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada atau mungkin ada, dan bagaimana mewujudkannya. Sedangkan epistemologi yaitu khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validasinya, dan ruang lingkupnya. Selanjutnya, aksiologi berfokus pada nilai, yaitu etika, estetika, penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Selanjutnya, saya akan membahasnya lebih mendalam melalui PowerPoint yang saya bikin pada video ini. Saya juga akan menjelaskan secara gampang apa sih atau bagaimana sih poin-poin tentang ontologi, epistemologi, serta aksiologi tersebut. Serta saya juga akan menjelaskan keterkaitan ketiganya ini sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Ibarat kata ontologi itu bertanya sebenarnya apa sih yang ingin kita ketahui tentang dan apa hakikat realita yang ingin kita pelajari. Yang kedua ada epistemologi, yaitu bagaimana kita tahu. Ibarat kata epistemologi itu bertanya bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu, metode apa saja yang kita gunakan, dan bagaimana kita mengujinya. Dan yang ketiga adalah aksiologi, nilai dan etika untuk apa sih ilmu itu, untuk apa ilmu itu digunakan, dan nilai moral apa yang melekat dari ilmu tersebut, etika apa yang harus dijaga. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sedikit analogi pembelajaran, yaitu khususnya materi air. Ontologi terletak pada ketika kita menjelaskan bahwasannya air adalah zat cair, tidak berwarna, tidak berasa, dan juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Berikutnya adalah bagian epistemologi. Bagaimana siswa mulai bertanya bagaimana air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari situ kita bisa observasi langsung ke tempatnya, yaitu sungai. Kita ajak murid-murid kita untuk ke sungai agar mereka tahu secara langsung bahwasannya air itu mengalirnya dari arah yang tinggi menuju ke rendah, dan air itu digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, entah itu mandi, buat minum, dan lain sebagainya. Dari situ muncullah aksiologi, di mana kita sudah memulai mengajarkan ke anak-anak apa sih manfaat air tersebut, lalu juga mengajarkan anak-anak untuk menghemat air dan tidak membuang sampah di sungai. Karena mereka sudah tahu bahwasanya air itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dijelaskan secara gamblang bahwasanya air itu harus dihemat dan juga kita tidak boleh membuang sampah pada sungai. Karena itu, mencemari lingkungan. Terakhir adalah kita membahas keterkaitan ketiganya. Jadi sudah jelas bahwasanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa dipisahkan. Mereka bertiga berbentuk fondasi utuh dari ilmu pengetahuan. Tanpa salah satunya, ilmu akan menjadi timpang apabila dibentukkan dalam aripot. Ontologi berada di atas atau di ujung, di tengah. Ada ilmu yang utuh dan bermanfaat. Yang terakhir itu adalah epistemologi dan aksiologi, berada di kaki kanan dan kaki kirinya. Jadi,
Sebagai guru, kita harus menerapkan peran dasar-dasar filsafat ilmu ini supaya mengajarkan ilmu dengan benar dengan cara yang tepat untuk tujuan yang baik. Dan demikianlah penjelasan dari saya pada kali ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.